Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di iPod, Industrial Podcast. Sebelumnya, perkenalkan saya Gladys Ekaristi Mengkom sebagai host pada hari ini. Dan saya tidak sendirian, saya bersama pembicara yang hebat. Please welcome Kak Ugi. Halo Kak, apa Hai, kabar? baik. Gladys Bisa apa kabar? baik juga Kak. Bisa perkenalan diri dulu Kak. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ugi Fitri Syawalyani. Saya juga mahasiswi Teknik Industri semester 7. Dan kebetulan kesibukan saat ini saya aktif berkuliah. Saya mengikuti perkuliahan, praktikum dan sebagainya. Tapi sekarang lagi ikut salah satu forum yang diadakan oleh McKinsey & Co. Jadi mungkin kesibukan saya untuk saat ini seperti itu. Wah, ternyata Kak Ugi sangat sibuk ya. Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang balancing life college, tentang bagaimana keseimbangan hidup kita dalam kampus. Nah, Kak Ugi kan sudah semester 7 nih, jadi kita mau tanya-tanya bagaimana cara kakak menyeimbangkan kegiatan kampus dengan kegiatan luar. Oke, saya mau bertanya Kak, bagaimana cara kakak bagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi? Oke, terima kasih pertanyaannya Gladys. Kalau dari saya pribadi, karena mungkin dari awal saya tahu bahwa saya berkuliah di teknik ini merupakan suatu privilege dalam artian bahwa saya berasal dari SMA negeri yang dalam artian bahwa saya tahu perbedaan dari sekolah negeri saya yang di Makassar meskipun di kota dengan sekolah negeri yang di kota Makassar juga tapi yang Ya. mungkin berada di tengah kota dan sebagainya. Jadi saya rasa dari awal masuk perkuliahan saya sudah set timeline untuk di kuliah. Kayak semisal semester 1 saya mau capai apa, semester 2 saya mau capai apa dan lain sebagainya. Karena udah punya goals yang jelas, itu yang bisa buat saya lebih ke track balance antara kehidupan pribadi dengan kehidupan organisasi saya. Jadi mungkin kalau secara simpelnya gimana cara bisa membagi waktu dengan baik ya mungkin pertanyaannya tadi. Yang pertama harus tahu tujuan kita kuliah itu apa dan kira-kira skala prioritas yang bisa kita prioritaskan di waktu yang sama itu kayak gimana. Ya Kak, terima kasih. Berarti kita harus punya tujuan dulu nih. Terus kita menentukan prioritas. Baik. Jadi, eh, apakah dalam menentukan prioritas itu Kakak punya kendala atau bagaimana Kak? Pasti punya kendala dalam artian bahwa Kak, tujuan saya pertama kuliah, kita bahas mengenai Ya, tujuannya. ya. Kalau saya pribadi tujuan kuliah itu untuk mendapatkan prestasi akademik. Iya, betul Jujur, sekali. saya tipikal orang yang memang memiliki sedikit ambisius di dalam bidang dunia akademik. Itulah kenapa kalau teman-teman bisa melihat kalau saya dari semester 1 sampai semester 7 ini, itu kayak kebaca polanya teman-teman. Di semester 1 semester 2 saya fokus untuk raih IPK setinggi-tingginya. Karena saya tahu di semester selanjutnya itu agak lumayan susah untuk Ya. dapat IPK. Di semester 3 dan 4 saya fokus bagaimana caranya bisa join organisasi yang bisa mendukung akademik saya. Itulah kenapa di semester 4 saya coba kompetisi mahasiswa berprestasi dan alhamdulillah jadi juara 3 karena emang Wah, dari awal saya udah mentargetkan di semester 4 mau mencoba kompetisi itu. Balik lagi di semester 5 6 saya juga memiliki kesibukan magang dan lain sebagainya. Kendala yang saya hadapi ketika menentukan skala prioritas itu dalam artian bahwa di perkuliahan saya memiliki peranan penting sebagai seorang mahasiswa. Tidak ada yang bertanggung jawab terhadap IPK saya kecuali saya sendiri. betul Tidak ada sekali. yang bertanggung jawab terhadap hal-hal akademik saya di kampus kecuali saya sendiri. Itu berarti skala prioritas yang pertama. Tapi di sisi lain di organisasi misalnya kalau kita bahas dalam lingkup kampus, saya pernah menjadi seorang presiden. Ketika menjadi seorang presiden, semua keputusan tertinggi ada di saya. Itu berarti saya juga pemegang peranan penting di organisasi tersebut. Jadi bagaimana saya bisa menyelaraskan kehidupan akademik dan kuliah dan organisasi saya itu dengan cara saya tahu bagaimana caranya mendelegasikan tugas khususnya untuk organisasi. Soalnya kalau akademik, kita tidak punya kewajiban untuk mendelegasikan tugas kita ke orang lain. Yang memiliki peranan penting dan peranan penuh dalam tugas akademik adalah diri kita sendiri. Tapi di organisasi, kita punya struktural. Selain ada presiden, ada sekretaris, ada Iya, minister, dan lain sebagainya. Jadi pintar-pintar bisa mendelegasikan tugas yang harusnya itu bisa kita kerjakan, tapi karena ada orang lain, tugas kita bisa jauh lebih dipermudah. Jadi pintar-pintar mendelegasikan tugas. berarti ini kembali ke diri sendiri lagi ya Kak. Iya. Kemudian Kak, apa yang paling sulit dari menjaga keseimbangan antara akademik dan kegiatan sosial di kampus? Kira-kira apa Kak? Kalau yang paling sulit menurut saya adalah bagaimana caranya
kita tetap bisa punya waktu untuk diri sendiri. Menurutku Betul sekali, Kak. gampang, menurutku adalah akademik dan organisasi itu gampang. Tapi yang susah adalah bagaimana caranya punya waktu untuk diri kita sendiri. Akademik menurutku bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk keluargaku, untuk masa depanku. Itu bukan Iya. mengenai saya as a person, bukan saya sebagai Ugi, bukan waktu healingko dan lain sebagainya. Organisasi juga bukan saya sendiri, tapi ada nama organisasi yang saya bawa, ada nama tim yang saya bawa. Jadi yang paling susahnya adalah bagaimana caranya di tengah packnya kegiatan kita, kegiatan akademi, kegiatan organisasi, kita masih bisa memberikan sedikit space bagi dirinya kita sendiri untuk setidaknya it's okay untuk tidak menjadi produktif dalam 1 hari, 2 hari, Iya. dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau saya pribadi tidak terlalu susah menyeimbangkan akademik dan organisasi, tapi jauh lebih susah bagaimana caranya menyeimbangkan kehidupanku sendiri untuk saya bisa merasakan dunia, Iya, setidaknya Kak. bisa healing dan lain sebagainya itu jauh lebih susah. Oke, Kak. Luar biasa ya. Berarti di tengah kesibukan yang begitu banyak, kita harus perlu waktu untuk diri kita sendiri ya. Betul, betul. Perhatikan diri kita Betul, betul, kembali. betul, betul. eh Setelah dengar cerita kakak, ternyata kakak sibuk luar biasanya sibuknya ya. Bagaimana cara kakak membagi waktu untuk belajar dan istirahatnya? Oke, belajar dan istirahat. Kalau belajar ini dalam konteks kita UTS, UAS, atau misalnya belajar dalam artian, kan kita sama-sama tahu di praktikum akan selalu ada Ya, ujian-ujian. Apakah belajar itu dalam konteks kita mau ujian dalam kelas, atau misalnya belajar dalam hal praktikum, atau belajar dalam hal sekedar belajar mandiri saja? kalau sekedar belajar mandiri saja, Kak. Oke, sekedar belajar mandiri. Kalau saya pribadi, saya itu tipikal orang yang suka menulis. Teman-teman saya juga tahu, dari semester 1 sampai semester 7 saya punya catatan yang rapih di Drive. Semester 1 ada catatan dalam Drive dan lain sebagainya. Dalam artian bahwa cara saya belajar yaitu dengan membaca catatan saya sendiri. Di kelas saya usahakan memang ini perilaku yang tidak baik juga. Saya itu tipikal orang yang mepet datang ke kelas dalam artian kalau kelasnya mulai 13.30, saya di kelas 13.25. Dalam artian kayak semepet itu sebelum Iya, Kak. Iya, waktu di iya. kelas. Jadi selalu dapat tempat duduk di depan. Iya, Karena duduk di depan, saya rasa itu kayak win-win solution buat saya juga. iya betul Kalau di sekali. depan itu jauh lebih memperhatikan dosen. Jadi kalau di kelas, misalnya kelas kita 1,5 jam, saya komitmen setidaknya untuk diri saya sendiri, selama 1,5 jam itu saya harus fokus mendengarkan dosen. Karena kalau saya pribadi, tipikal belajar itu mulai dari listening sama menulis. Iya. Balik lagi ke teman-teman. Teman-teman itu metode belajarnya seperti apa dan kira-kira yang bisa dimaksimalkan seperti apa. Kalau saya pribadi, saya belajar melalui mendengarkan. Saya suka mendengarkan YouTube mungkin, cuma sekedar sambil tiduran dengar YouTube itu termasuk belajar bagi saya. Dan menulis ulang apa yang sudah saya pelajari. Mungkin kayak begitu. Curi-curi waktunya itu Iya. mungkin malam sebelum ujian atau malam sebelum kelas. Sekedar baca PowerPoint itu menurutku udah termasuk belajar. Berarti kakak sangat sangat suka menulis ya? Iya, bukan suka menulis dalam Tap- artian bahwa menurutku menulis itu adalah arsipku dalam perkuliahan. Jadi kalau teman-teman juga bisa manfaatkan waktunya di kelas untuk menulis sebaik-baiknya, manfaatkan saja. Karena kalau saya itu sangat membantu catatan kita. Wah, berarti catatan kakak sudah banyak banget nih. Oh, Kayaknya bisa di-share dong, Kak, catatannya. oke, Karena saya juga sementara oke, oke, berkuliah, kayak gitu, oke, Kak. oke. Berarti ya dari apa yang kakak sampaikan, menulis, mendengarkan itu sangat penting. Apalagi duduk di depan, Iya, ya, itu sebenarnya karena saya lumayan sering terlambat. Dalam artian bukan ah, terlambat yang kayak dosen menjelaskan sudah 1 jam saya baru baru masuk, masuk. tidak. Tapi kayak betul-betul kadang temanku 30 menit sebelum kelas sudah ada di kelas. Kalau saya 5 menit sebelum kelas baru sampai di kelas. Jadi Wah, kayak selalu dapat kebagian di bangku depan. Dan ah, ternyata bangku depan itu kayak alhamdulillah juga kita jauh lebih mendengarkan dosen. Dosen lebih notice kita, sering eye contact dan lain sebagainya. Menurutku itu sangat membantu sih. iya. Jadi kita lebih fokus juga dalam belajar kan, Kak. Oke, Kak, saya mau bertanya lagi nih, Kak. Eh, kan kakak sibuk. Bagaimana kalau misalnya kakak menghadapi tekanan dari tugas kuliah yang menumpuk, belum lagi di organisasi? Bagaimana cara kakak menghadapi tekanannya itu, Kak? Kalau saya menangis, jujur, kalau saya menangis, karena menurutku adalah menangis dan tidur itu adalah perpaduan yang sempurna sih. Dalam Ya, artian betul bahwa sekali, Kak. kita Saya tidak setuju. boleh, menurutku emosi itu tidak boleh ditahan teman-teman. Emosi itu Ya, tidak hanya dalam soal marah, nangis pun emosi, bahagia pun itu kita emosi. Jadi kalau saya pribadi, kalau dapat pressure, saya bukan tipikal orang yang tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Tapi kadang ada tekanan yang memang buat
kita betul-betul tertekan. Iya, iya. Itu yang kayak betul-betul kayak oke, menangis, sudah menangis, tidur, dan setelah itu aku udah kayak lebih fresh. Jadi menurutku beda-beda tiap orang. Soalnya temanku yang kalau sharing, ada orang yang caranya nge-energizing dirinya sendiri, bagaimana caranya buat dirinya lebih punya energi, lari mungkin, Iya. jalan mungkin, healing mungkin. Kalau saya pribadi jujur, saya lebih prefer untuk meluapkan dalam bentuk menangis Iya. dan tertidur. Itu jauh lebih works ternyata untuk orang seperti saya. Jadi mungkin seperti itu. Ya, saya setuju sekali, Kak. Jadi Mm-mm. teman-teman jangan malu untuk menangis Iya, ya betul kalau betul. ada tekanan yang Betul. dialami karena Tapi mungkin tidak di depan umum juga, iya, soalnya betul sekali, Kak. ya Ya, mm, bisa di kamar lah sendiri gitu. bebas sih Iya, mau di Kak. depan umum juga. Eh, Pertanyaan selanjutnya, Kak. Apa yang Kakak lakukan untuk menjaga kesehatan mental, Kak? Oke, kesehatan mental. Sebenarnya saya bukan tipikal orang yang bisa berbicara banyak mengenai kesehatan mental. Ya, Tapi FYI teman-teman, karena kemarin saya sempat intern sebagai HR, kan HR lumayan banyak psikolog. iya. Banyak orang yang lulusan psikologi, bukan psikolog klinis ya. Kalau psikologi kan terbagi jadi psikologi klinis dan psikologi industri. Kalau yang berkarir di dunia HR, mostly adalah orang-orang psikolog industri. Karena saya punya beberapa teman yang anak psikologi, jadi kayak dia kadang kayak menurutku dia kayak personal personal counselor buat Iya, saya iya. pribadi, karena dia betul-betul sangat mendengarkan dan lain sebagainya. Tapi temanku menyarankan untuk jangan malu untuk konseling. Konseling dalam artian ada orang yang jadi tempat kita cerita, apalagi kalau profesional itu it's totally okay. Kalau kita pergi mencari psikolog dan lain sebagainya, itu tidak tidak membuat kita jauh lebih rendah, karena beberapa orang melihat kesehatan mental itu kayak kayak Hal yang iya tabu, memalukan iya ya bener, gitu. kayak kalau orang lihat kita pergi ke psikolog itu kayak bener-bener aib, tabu, Ya, padahal Kak. it's totally okay, karena kan basicnya psikologi itu kayak kita psikolog itu kayak kita cuma ngobrol biasa kan, jadi kayak jangan malu untuk mungkin cari profesional, seek for professional help. Tapi tergantung lagi teman-teman kalau menjaga kesehatan mentalnya seperti apa, balik lagi apakah ada kegiatan yang teman-teman sukai, sampai kalau teman-teman mengikuti kegiatan itu energi teman-teman jauh lebih meningkat dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi jujur, balik lagi saya lebih suka tidur, jadi kayak kalau sudah tidur itu energiku udah kembali Kembali ya. lagi, ya betul. Tapi balik lagi ke teman-teman mau seperti apa. Betul sekali, Kak. Berarti Kakak sangat mementingkan tidur nih, Kak. Iya, iya. Seberapa penting sih, Kak, tidur itu untuk Oke. menjaga kesehatan mental kita, Kak? Kalau misalnya korelasi antara tidur dan kesehatan mental, saya juga nggak tahu ya korelasinya seperti apa, hubungannya seperti apa. Kalau saya pribadi, dalam satu hari setidaknya minimal kita tidur 4 jam, minimal ya, minimal 4 Minimal ya. jam. Kalau idealnya kan 8 jam ya. Tapi kadang ada beberapa kesempatan saya juga tidur jam 2 malam, harus bangun jam 6 pagi, itu ada beberapa kesempatan. Tapi itu ternyata tidak sehat, teman-teman. Iya, Kalau kita betul belajar sekali. mengenai produktivitas, produktif itu tidak dihitung dari jam berapa jam kita keluarkan untuk mengerjakan sesuatu, tapi seberapa banyak output yang kita keluarkan dalam durasi waktu tertentu. Dalam artian bahwa bisa saja ada orang yang nge-spend waktunya cuma 1 jam, tapi dalam 1 jam itu 30 pekerjaannya selesai. Kalau saya pribadi, saya melihat itu produktif. Tapi ada orang yang nge-spend waktunya 6 jam, tapi yang selesai cuma 2. Kalau saya pribadi, saya tidak lihat itu produktif. Jadi instead of kita lihat kuantitas dari waktu atau durasi kita mengerjakan sesuatu, saya lebih prefer untuk melihat output apa yang kita selesaikan dalam durasi waktu tertentu. Jadi kayak begitu sih. Oh iya, Kak. Berarti outputnya sangat penting ya, Kak, di sini. Iya, dan tidur itu membantu. Jadi dalam artian bahwa kalau teman-teman bisa tidur 8 jam, tidurlah 8 jam. Mungkin akan berkurang waktunya teman-teman scroll sosial media dan lain sebagainya, tapi saya juga masih belajar dalam artian bahwa suatu saat kita pasti bakal tahu tidur itu sepenting apa. Jadi kayak kalau bisa tidur, tidur teman-teman. Iya, kalau ada Iya. waktu untuk Mm-mm. tidur, mending Betul, istirahat ya, betul, betul. Kak. Eh, kan Kakak di tengah kesibukan nih, mungkin ada sebuah ambisi untuk menjadi seperti apa, Kak? Oke. Ini dalam artian masa depan saya Iya, atau masa oh, depan, Kak. oke. Kalau saya pribadi mungkin untuk cita-cita agak agak masih sungkan untuk di-share ke banyak orang, Iya, karena dalam artian bahwa ini masih saya usahakan juga, tapi kalau saya pribadi saya pengen berkarir di dunia engineering juga. Dalam artian bahwa
saya rasa bahwa engineering itu terlalu luas, apalagi kita anak industri, Iya, kita bisa masuk di field manapun. Kalau teman-teman tertarik dengan FMCG, teman-teman bisa masuk di situ. Teman-teman tertarik dengan oil and gas, teman-teman bisa masuk di situ. Mining juga teman-teman bisa masuk di situ. Jadi, mungkin secara general saya punya ambisi untuk berkarir di dunia engineering juga. Tapi untuk spesifiknya saya mau di FMCG. FMCG itu kan perusahaan yang kayak kita memproduksi sesuatu yang cepat dan banyak, fast moving customer goods, kayak kita memproduksi sesuatu yang besar dan sebagainya. Kalau misalnya teman-teman tahu brand seperti Mayora, Unilever, itu iya. termasuk FMCG, dan saya tertarik itu karena di FMCG itu ada supply chain, dan supply chain itu benar-benar works di FMCG, jadi saya tertarik di supply chainnya. Berarti kakak sudah punya tujuan yang jelas nih untuk Iya. kedepannya seperti apa. Eh, Kalau begitu kak, bagaimana cara kakak mengelola ekspektasi diri kakak ya dalam kehidupan akademik maupun non akademik kak? Ekspektasi diri maksudnya bagaimana saya mengekspektasikan diri saya ke depannya Iya, atau atau bagaimana? mengekspektasi apa yang akan terjadi ke depannya. Atau bagaimana caranya saya bisa ngeset ekspektasi saya kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi bagaimana? Iya kak, Seperti itu. iya kak. Kalau saya pribadi ekspektasiku kan lumayan tinggi dalam artian bahwa saya merasa teman-teman kita tuh di Unhas punya privilege yang sangat banyak. Kita tuh meskipun dalam artian bahwa kalau misalnya di compare sama kampus lain memang mungkin tidak se namanya sebagus kampus-kampus lain, tapi menurutku Unhas itu namanya sangat gong di Indonesia Timur. Iya kak, Jadi betul harus kita sekali. manfaatkan itu. Saya selalu bawa Indonesia Timur dalam hal apapun. Karena pasti bakal berasa pemerataan dan tidak pemerataannya antara Indonesia Timur dan bagian-bagian yang lain. Jadi saya mau manfaatkan itu. Yang kedua adalah karena saya punya ekspektasi yang tinggi dengan membawa Indonesia Timur dalam artian saya loh mahasiswa Unhas Iya, dari Indonesia Timur yang mungkin tidak mendapatkan privilege yang sama dari teman-teman yang mungkin kita bilanglah di Jawa dan lain sebagainya. Jadi cara saya mengelola ekspektasi itu dengan tahu bahwa dari awal garis start saya dengan mereka itu beda. Dari awal itu garis start saya sama mereka itu beda. Misalnya, mereka di umur 17 tahun dimulai dari sekolah seperti ini. Saya bandingkan sama diri saya 17 tahun apakah saya berada di sekolah yang sama dengan dia? Kalaupun tidak, itu berarti garis start kita berbeda. Dia tarik ulur lagi sedari kecil. Apakah yang mereka dapatkan dan apa yang saya dapatkan itu sama. Kalau sama itu berarti garis start kita sama. Tapi kalau beda itu garis start kita berbeda. Dan itu yang selalu saya bilang. Kalau saya pribadi saya jarang compare diriku sama orang lain, iya, makanya betul. ekspektasi diriku tuh stop untuk di diriku sendiri karena saya tahu bahwa garis start kita itu berbeda teman-teman. Jadi kayak misalnya kita sama-sama nih umur 20 tahun, kebetulan saya masih 20 tahun, tapi temanku misalnya sudah jadi A, B, C, D, sedangkan saya masih praktikum di kampus. Temanku sudah jadi MT di Astra, ada temanku yang seumuran saya sudah jadi MT di Astra, AMT atau intern di Astra, sedangkan saya masih praktikum di kampus. Itu kayak dalam artian bahwa garis startku dari awal sama temanku beda. Iya, Jadi betul kayak tidak sekali. bisa compare meskipun umur kita sama. Jadi kayak ekspektasinya ya cara kita mengelola ekspektasi dengan cara kita tahu kalau garis start kita, garis awal kita dari mereka tuh dari awal Berbeda. sudah berbeda. Jadi tidak bisa di compare, tidak apple to apple lah. Kita tidak boleh membandingkan diri kita sendiri dengan orang Betul. lain. Perjuangan kita sama mereka pun beda. Beda, Dari awal iya kita kak. sudah beda. Betul Gitu. sekali kak. Mm-mm. Eh, Kalau begitu kak, ada pengaruh media sosial enggak terhadap cara kakak menjaga keseimbangan kehidupan kampus dan kehidupan sosial? Pengaruh media sosial. Mungkin ada kalau teman-teman tahu FOMO, Ya, fear of missing out. Kayak teman-temanku di sosmed itu selalu, apalagi di LinkedIn ya, ya betul. orang-orang tuh nge-share achievementnya terus. Jadi kayak dalam artian bahwa setiap buka LinkedIn orang-orang nge-share, I'm happy to share, to join, kayak itu menurutku udah kayak another level me. Jadi yang saya pikir adalah bagaimana caranya saya bisa dapat A, B, C, dan D supaya setidaknya saya bisa memaksimalkan waktu kuliah. Bukan untuk menyaingi orang lain karena dari awal pribadi saya tidak pernah melihat orang lain sebagai sainganku, orang lain sebagai hambatanku tidak pernah karena yang saya fokus adalah bagaimana caranya masa kuliahku bisa kumaksimalkan, saya bisa dapat relasi bukan cuma sesama teknik industri atau sesama anak teknik, tapi juga dari fakultas lain, universitas lain. Jadi intinya bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan titel mahasiswanya kita sih. Luar biasa ya kak. Eh, Bagaimana kakak tetap termotivasi untuk melakukan semua tanggung jawabnya itu kak?
Kalau saya pribadi mungkin karena saya sudah tahu tujuanku di awal bagaimana. Dari awal, dari masuk kuliah, jujur saya pribadi tuh orang yang kayak benar-benar sudah kayak well plan gitu loh. Di tingkat satu saya harus achieve ini, tingkat dua achieve ini, tingkat tiga achieve ini, tingkat empat achieve ini. Jadi kayak dalam artian bahkan di magang semester 6 kemarin itu kan betul-betul dalam artian fase tertinggalku dibanding sama teman-teman di kampus. Di teman-teman di kampus sudah lakukan A, B, C, dan D, sedangkan saya tertinggal di bagian A, B, C, dan D juga. Kalau orang-orang bilang kalau jalan kita sudah berbeda itu bakal demotivasi kan. Dalam artian Iya, bahwa teman-teman yang sedari awal kita kelasnya selalu sama, SKS-nya selalu sama, sama. tapi tiba-tiba di semester 6 saya ambil jalan lain, saya coba magang dan itu yang buat saya tertinggal di kampus. Jadi cara saya tahu gimana caranya termotivasi karena dari awal saya sudah set di semester 6 harus magang. Di tingkat 3 harus mencoba experience di luar kampus. Karena di semester 5 saya sudah dapat titel presiden di kampus. Dalam artian presiden pun di salah satu UKM itu adalah goals yang sudah lama aku kejar. Jadi kayak dari awal memang aku bilang kalau join ke organisasi harus Harus jadi jadi, ketuanya. ya. Sudah dapat titel ketua, sudah demisioner, dan di semester 6-nya saya coba bagaimana caranya pengalamanku sebagai ketua saya implementasikan dalam dunia kerja. Itulah kenapa saya berani memutuskan untuk keluar magang. Jadi caranya untuk termotivasi ya karena tahu tujuan kita dari awal bagaimana. Jadi mungkin sebisa mungkin, secepat mungkin teman-teman harus tahu tujuan teman-teman kuliah untuk apa, apakah untuk akademik atau untuk hal lain. Jadi penting ya untuk menentukan tujuan kita, Hmm, buat planning ke betul depannya. betul 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 Dari awal kita harus buatnya ya, Kak. betul. Luar biasa ya, Kak. Jadi, bagaimana kita bisa menyeimbangkan kehidupan kita di kampus dengan kehidupan kita di pribadi ataupun sosial, itu dengan bisa menentukan prioritas kita Betul. apa. Prioritas kita, Dan tujuan kita. ya, dan yang penting sekali juga menjaga kesehatan ya. Betul 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 Tadi betul. Kakak bilang tidur, ya Hmm, tuh, ya hal kita. sebasic tidur itu Ya, harusnya yang kayak Kak. prioritas sekali. Kita sudah ngobrolnya lumayan lama nih, Kak. Hmm, Terima kasih atas insight-insight yang telah Kakak berikan. Luar biasa kami mendapat pemahaman baru tentang bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan kita di dunia kampus ataupun juga di luar kampus. Demikian saja podcast kita pada saat ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Kak, iya, atas terima kasih juga kehadirannya. Gladys dan Semoga sukses selalu, iya, Kak. terima kasih juga Gladys dan HMTI. Iya, Kak. Demikian podcast kita pada saat ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Makasih, Terima Kak. kasih.